أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita tak henti-hentinya memanjatkan rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sampai saat ini, sehingga dengan keistiqomahan kita bisa hadir di dalam majelis ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, rahmat serta ampunan atas dosa-dosa kita, serta Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, ilmu yang dapat menyelamatkan kita di dunia ini terlebih di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, malam ini kebetulan ternyata ada festival tadilah di taman, festival Maulid Habsyi. Nah, jadi sebagian jemaahnya kebetulan di sini pemain terbang semua, mau ada waktu laksana. Jadi terbangan ke sana lah. Ringkam kada 4 terbangan ke sana. Harusnya ada belum tampil. Memang kada 4. Oh, kada 4. Sebagian nih yang 4 lah. 4 grup yang lain. Lalu itu festival Habsyi itu apa yang dibaca? Maulidnya apa? Syairnya aja kah? Oh, syairnya aja. Tahu jago sebenarnya, cuman koler mendaftar, malas. Kesian orang kalau kalah. Takut orang kalah itu. Biarlah kita yang mengalah kan gitu. Padahal tidak ada apa-apanya kita. Nah, kita sambung pelajaran kita. Malam ini sebenarnya niatnya karena kita di ujung bulan Maulid. Nah, niatnya sih maulidan langsung. Ya ini tadi sama aja maulidan juga. Kita ini maulidannya malahan seminggu sekali. Maulid itu bisa dikatakan maulid. Kalau orang-orang maulidan 1 tahun sekali, kita seminggu sekali. Ada juga tuh kena. Coba dia ambil di meja situ tadi. Di meja nih. Nah situ itu ada yang jat. Nah itu hendak di tengah sini biar semangat juga, biar yang ada ini semangat. Satu aja, 1 orang aja. Nah biar semangat tenang. Pokoknya pesta maulid, biar sedikit pesta maulid. Rugi yang kada datangnya, rugi malam ini. Festivalnya belum tentu menang di sana. Di sini pasti dulu kan dapat Pizza Hut. Ayo sebelum mulai pengajian anak sini. Taruh di sini. Hah? Jangan banyak-banyak, orangnya sedikit ini. Nah, ini pesta maulid, pesta terakhir kita, biar sedikit ya Allah. 1, 2, 3, 4 ya.
Kayaknya belum ada orang maulidan pizza makanan. Nah, tenang, malam istimewa gitu. Nah, kita belajar dulu pengajian, ngaji dulu. Kita sambung pelajaran kita di dalam kitab Nasaihul Ibad. Agak sedikit panjang malam ini, sedikit. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatul hadiyatu wal 'ishrun, maqalah ke-21. An Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, wa karrama wajhah, dan memuliakan wajahnya. Jadi setiap disebut Sayyidina Ali itu pasti tambahannya karrama wajhah, pasti beda dari sahabat-sahabat yang lain. Kenapa? Pernah dahulu kita sampaikan bahwa hampir semua jalur tarekat itu dari Sayyidina Ali. Hampir. Kenapa? Sayyidina Ali ini mendapat talqin langsung zikir dari Nabi secara khusus. Maka para aliran-aliran tarekat itu kalau ditarik ke atas itu dari Sayyidina Ali ke Rasulullah. Jadi ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama tarekat menyebut Sayyidina Ali dengan wa karrama wajhah, tambahannya. Kalau sahabat lain cukup radhiyallahu anhu di situ. Kalau Sayyidina Ali selain radhiyallahu anhu wa karrama wajhah, tambahan. Kata Sayyidina Ali, kun indallahi khairan nas, jadilah kita ini di sisi Allah sebaik-baik manusia. Wa kun indan nafsi syarran nas, dan jadilah di sisi manusia seburuk-buruk manusia. Paham? Di sisi Allah kita ini sebaik-baik manusia, di sisi manusia kita seburuk-buruk manusia. Jadinya harusnya kayak itu. Wa dzalika kama qala Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sebagaimana dikatakan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, idza laqita ahadan minan nasi, apabila engkau bertemu dengan salah seorang manusia, ra'aital fadla lahu 'alaika, maka lihatlah kelebihan manusia itu lebih dari dirimu. Bila melihat orang, lihatlah bahwa orang ini memiliki kelebihan daripada kita. Kita harus menanamkan itu, bahwa orang lain itu lebih baik, lebih utama, lebih hebat dari kita. Jadi kita melihat orang tuh seperti itu. Supaya apa? Supaya kita ini tidak melihat orang itu rendah di bawah kita. Harusnya melihat orang itu lebih dari kita. Tuh harus ditanamkan. Ini Syekh Abdul Qadir ini tidak tanggung-tanggung yang mengatakan nih Sultanul Aulia, pemimpinnya para wali. Kata beliau, melihat orang itu harus bahwa menyatakan di hati kita orang itu lebih baik dari kita. Nah itu. Wa taqulu asa ayyakuna abdallahi khairan minni wa arfa'a darajah. Nah kita katakan bisa jadi orang itu di sisi Allah lebih baik dari aku dan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Kita lihat nih orang, kenapa orang itu kan tidak bisa dilihat hanya dari tampilannya, dari fisiknya, dari materinya. Ada hawa kita menilai orang, tidak bisa menilai orang seperti itu. Kita harus mengatakan bahwa bisa jadi orang itu lebih baik dari kita.
dan derajatnya di sisi Allah lebih tinggi dari kita. Nah, itu seperti itu harusnya. Sambil bahasa Banjar campur paham lah. Fa in kana saghiran, maka jika kita ini bertemu dengan anak kecil, qul katakan hadza lam ya'sillahi wa ana qad 'asaitu. Anak kecil ini belum bermaksiat kepada Allah. Bila kita bertemu dengan anak kecil, walaupun dia anak kecil, dia lebih hebat dari kita, dia lebih baik dari kita. Kenapa? Karena dia belum bermaksiat, belum pernah sama sekali melakukan kemaksiatan. Wa ana qad asaitu fala syak annahu khairun minni, dan sementara aku sungguh melakukan kemaksiatan dan tidak ada keraguan. Ada keraguan, maka tidak ada keraguan lagi bahwasanya dia itu, anak kecil itu lebih baik daripada kita. Ada ragu lagi. Kenapa anak kecil tidak bermaksiat sementara kita sudah pernah melakukan kemaksiatan? Kecilkah, besarkah, sedikitkah, banyak, yang pasti kita ada. Kalau anak kecil kan belum ada dosa, berarti dia lebih hebat, lebih baik dari kita. Ini kadang-kadang kita melihat anak kecil, ini cuma anak kecil aja, sana kadang-kadang kita begitu. Ini anak baru kemarin. Nah, kadang-kadang begitu kan. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, jangan, harusnya kita memandang mereka itu, justru mereka itu tidak atau belum melakukan maksiat, sementara kita sudah melakukan maksiat. Lanjutkan. Wa in kana kabiran. Nah, dan jika bertemu dengan orang tua yang lebih tua dari kita, qul hadza qad 'abdallahi qabli, katakanlah bahwa orang tua ini lebih dahulu beribadah kepada Allah daripada kita. Sebelum kita, dia sudah beribadah kepada Allah. Maka bila melihat orang yang lebih tua dari kita, beliau ini lebih baik dari aku. Kenapa? Karena dia lebih dahulu melaksanakan ibadah. Kita baru-baru aja, kita hanya ini aja. Berarti kalau dihitung amal ibadahnya, lebih banyak orang tua daripada kita. Ini cara memandang orang supaya tumbuh di hati kita bahwa orang itu lebih baik daripada kita. Kita tidak merasa baik daripada orang. Ini cara-caranya. Wa in kana 'aliman, dan jika bertemu orang alim, qul hadza u'tiya ma lam ablugh, katakan bahwa orang alim ini diberikan apa yang tidak kita punya. Dia diberi sesuatu apa yang kita tidak punya. Apa yang diberi? Ya alimnya tadi, ilmunya itu. Wa nala ma lam anal, dan dia mendapat apa yang tidak kita dapat. Wa alima ma jahiltu, dan dia mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Wa huwa ya'malu bi'amalihi, dan dia mengerjakan sesuatu dengan sesuai dengan ilmunya. Nah, itu kelebihan orang alim daripada kita. Dia mendapat apa yang tidak kita dapat, dia mengetahui apa yang tidak kita ketahui, dia melakukan sesuatu sesuai dengan ilmunya.
itu orang yang berilmu. Bila kita ketemu orang berilmu, harusnya seperti itu pandangan kita. Pandangan, oh beruntungnya beliau ini alim luar biasa, ilmunya tinggi. Aku tidak memiliki ilmu seperti beliau, aku tidak bisa melakukan ini seperti beliau, aku tidak dapat ini seperti beliau. Nah, supaya kita ini tetap rendah dan orang itu tetap tinggi di hadapan kita. Itu caranya. Kemudian wa in kana jahilan. Nah, sebaliknya bila bertemu orang bodoh, orang jahil, tadi kan bertemu orang alim, ini bertemu orang bodoh, bagaimana cara memandangnya? Kulta, katakan, hadza asallaha bijahlin. Orang bodoh ini melakukan maksiat karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya. Dia melakukan maksiat karena ketidaktahuannya. Wa anna asaituhu bi'ilmi. Dan aku melakukan maksiat dengan berpengetahuan. Ada orang yang tidak tahu bahwa itu maksiat. Ada orang yang tidak tahu bahwa itu dosa dilakukannya karena dia tidak tahu. Nah, kita memandang orang seperti itu harusnya dengan pandangan, oh pantas dia melakukan maksiat, dia melakukan kesalahan karena memang kebodohannya, karena memang ketidaktahuannya. Nah, seperti itu. Jangan sampai kita ini cocok kayak kadang-kadang kan gitu. Nah, kadang tuh gitu kayak kalau lalu akhirnya merasa aku nih yang rajin ibadah, itu ada ibadah, aku nih nah yang puasanya kuat, itu ada pernah puasa. Bisa jadi dia tidak tahu kalau bila tidak melaksanakan ibadah itu salah, bisa jadi. Nah, ini supaya apa? Supaya kita ini tidak merasa lebih hebat dari orang seperti itu. Nah, jadi orang yang bodoh itu dia melakukan kesalahan, kemaksiatan karena memang kebodohannya. Wala adri bima yukhtimu li au bima yukhtimu lahu. Dan kita ini tidak tahu seperti apa akhir hayat kita dan seperti apa akhir hayatnya. Kita tidak tahu. Makanya jangan memvonis orang. Wa in kana kafiran, dan jika bertemu orang kafir, orang kafir bukan Islam, kul katakan, la adri, aku tidak tahu, asa ayyaslama, bisa jadi dia nanti menjadi Islam, bisa jadi. Ya Allah, ini sebelumnya malah kita Islamkan, bisa jadi Islam. Nah, kita yang sudah Islam bisa jadi kebalikannya, menjadi kafir, kita tidak tahu. Maka jangan menghina orang, jangan menyalahkan orang, dan jangan merasa kita ini paling benar. Fayuhtamu lahu bi khairil amali, sehingga ketika dia menjadi Islam di akhir hayatnya, di akhir hidupnya, dia melakukan amal-amal soleh, amal-amal yang baik. Wa asa an akfuru fayuhtamu li bisu'il amal, dan bisa jadi kita nanti di akhir menjadi kafir, bisa jadi kitanya kebalikannya. Jadi kita harus hati-hati. Nah, ini kata Syekh Abdul Qadir Jilani, bila bertemu dengan orang, artinya siapa aja, bertemu dengan anak kecil, pandang bahwa dia lebih baik dari kita. Kenapa? Karena dia belum bermaksiat.
Bila bertemu dengan orang tua, pandang bahwa beliau tetap lebih baik dari kita. Kenapa? Karena beliau lebih dahulu beribadah. Bila bertemu dengan orang alim, itu pandang bahwa mereka lebih baik dari kita. Kenapa? Melakukan sesuatu dengan ilmunya. Mereka mendapatkan apa yang tidak kita dapat. Dan bila bertemu orang bodoh, orang jahil, pandang mereka pun lebih baik dari kita. Kenapa? Karena ketika mereka melakukan kemaksiatan itu karena kebodohannya. Dan bila bertemu orang kafir tadi, pandang bisa jadi nanti akhir hayatnya dia menjadi orang Islam. Nah, kita yang sudah Islam bisa jadi kebalikannya, menjadi orang kafir. Nah, ini supaya kita ini tetap rendah diri, tawadhu, tidak merasa lebih tinggi, tidak merasa lebih hebat dari orang lain. Nah, kemudian kata Sayyidina Ali lagi, wa kun 'indan nasi rajulan minan nas. Nah, jadilah di antara manusia kita ini orang biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Tidak usah merasa yang luar biasalah, biasa ajalah. Fa innallaha yakrahu ayyara 'abdahu mutamayyizan. Karena sesungguhnya Allah itu tidak suka dengan orang yang, dengan hambanya yang merasa sempurna, mutamayyiz, sempurna. Kita ini merasa lebih sempurna dari orang, Allah tidak suka itu. Harusnya kita ini merasa kurang terus, merasa, makanya paling baik tuh merasa banyak dosa lah, intinya itu aja. Merasa banyak dosa, merasa masih banyak salah. Supaya apa? Ya supaya kita ini tidak merasa hebat akhirnya dari orang. Ini mentang-mentang sudah sholat 5 waktu sehari, 5 kali sudah, lalu merasa lebih hebat dari orang. Nah, rasa lebih hebatnya nih yang Allah tidak suka. Ya sudah, ibadah aja, ibadah, puasa aja, sedekah aja. Jangan sampai bila sedekahnya banyak merasa lebih hebat daripada yang sedekahnya sedikit. Ya kalau duitnya 10 miliar, sedekah 100.000, kita duit 100.000, sedekah 10.000, kira-kira hebat mana? Kalau hebat-hebatan, yang 100.000 10% sedekahnya, yang 10 miliar 0,0. Makanya, oh hebat aku 100.000 sedekah. Jangan, biasa aja lah. Pokoknya urusan ibadah, jangan merasa lebih hebat lah dari orang. Kadang kan kita kayak itu, seperti itu kadang-kadang. Allah tidak suka. Fa innallaha yakrahu ayyara 'abdahu mutamayyizan an ghairihi kama fil hadis. Sebagaimana hal-hal seperti ini disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi. Wa kana ba'duhum yad'u bihadza du'a, dan sebagian ulama berdoa dengan doa ini. Nah, doa-doa ulama itu begini. Allahumma ja'alni saburan, ya Allah jadikanlah aku orang yang sabar. Waj'alni syakuran, dan jadikanlah aku orang yang selalu syukur. Waj'alni fi 'aini saghiran, dan jadikan aku memandang diriku ini kecil, memandang diriku ini hina. Wa fi 'ayunin nasi kabiran, dan memandang manusia yang lain itu hebat, besar. Nah, ini doa ulama. Artinya apa? Para ulama itu mereka ingin hatinya tidak lebih baik dari orang, padahal ulama. Tapi di dalam hatinya mereka tidak merasa lebih baik dari orang. Nah, itu ulama. Sama aja manusia juga. Ulama itu walaupun ilmunya tinggi justru takut. Justru orang yang banyak ilmu itu tanggung jawabnya besar, malah ribet, malah hidupnya orang banyak ilmu itu.
ribet bujuran. Apa susah orang tinggi ilmu itu susah hidup. Susahnya apa? Melakukan ini tahu ilmunya, itu tahu. Beda dengan orang yang tidak tahu, ya asal dia tadi. Karenanya memang tidak tahu. Kalau kita, wah ini kayak ini nih, oh ini seperti ini, kan terlalu banyak aturan akhirnya karena ada ilmunya. Coba yang nggak ada ilmunya, terserah aja, ya kan? Nah, jadi ulama itu berdoanya supaya mereka minta Allah menanamkan di dalam hatinya supaya memandang dirinya ini kecil, memandang orang lain hebat. Maka ibadah sholat itu mengajarkan ketawaduan sebenarnya, mengajarkan rendah diri. Misal ketika kita ruku atau ketika mulai berdiri takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, aku kecil, itu kan. Ketika ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, maha suci Allah, maha agung, maha terpuji, aku kecil, rendah, hina, tidak pantas dipuji. Kan kayak itu harusnya. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, maha suci Allah, maha tinggi, maha terpuji, aku rendah, hina, tidak memiliki apa-apa, tidak pantas dipuji. Kan rendah diri harusnya. Selesai sholat, praktekkan kerendah dirian ketika sholat di dalam kehidupan sehari-hari. Praktek. Ini merasa sudah sholat, merasa hebat. Nah ini salah. Harusnya sudah sholat, lebih rendah diri, lebih tawadhu. Itu sebenarnya. Bertemu siapa aja tawadhu, rendah diri, walaupun punya jabatan, walaupun punya kedudukan tinggi, walaupun kaya orang, dengan siapapun rendah diri. Kenapa? Ketika sholat tadi dia sudah rendah diri, tawadhu di hadapan Allah. Dia menyatakan yang hebat itu hanya Allah. Aku ini tidak ada apa-apanya. Nah, itu. Pahamlah. Jadi kita belajar ilmu ini supaya akhlak kita itu baik, akhlak kita itu bagus. Maka Nabi sendiri pun, walaupun beliau Nabi, diangkat oleh Allah menjadi Rasul, kekasih Allah, Nabi tetap akhlaknya baik dengan orang, tetap tawadhu, tetap rendah diri, tetap tidak merasa hebat di hadapan orang lain. Itu Nabi padahal seandainya merasa hebat ya pantas karena Nabi, tapi tidak dilakukan oleh Nabi itu. Dengan orang miskin sekalipun Nabi menghargai, tidak memandang miskin kayanya, yang miskin apalagi Nabi lebih menghargai. Orang miskin mau undang, Nabi cepat datang. Kalau kita nunggu yang kaya dulu ngundang baru datang. Itu kalau sana sugih ya datang. Makanannya pasti enak-enak di sana baru datang. Giliran orang miskin mau mengundang, kena aja dulu haur nih. Sibuk ini itu, sakit parut lah segala macam. Ya adakah orang di sini? Waduh. Jangan gitu. Coba kalau tahu malam ini pizza rame, karena tidak tahu, lalu berangkat ke taman, taman Om Jowo. Ya kalau pasti kan ada yang moto memanasin, rugi kan. Nah itu pelajaran kita supaya kita ini jadi orang tawadhu, rendah diri. Kalaupun kita ini memang wajar manusia ada nafsu, nanti nafsunya akan berkata, ayo tinggikan. Pasti itu kan nafsu. Nah kalau sudah ada rasa seperti itu, tundukkan.
Rendahkan dengan cara apa? Pandangan-pandangan seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani tadi. Ini kan direkam nih, sudah ingat. Oh, inilah cara-cara supaya menundukkan hati kita. Caranya ini. Bahwa besok keluar rumah, kerja, sekolah, apapun aktivitas, tundukkan hati dengan cara ini. Keluar rumah melihat anak kecil, oh hebatnya anak kecil belum bermaksiat. Kita sudah banyak maksiat. Lihat keluar ada orang tua, oh hebatnya beliau sudah banyak ibadah daripada aku. Nah, jadi mandang orang lain. Lihat orang bodoh tadi ya seperti itu, oh dia mungkin melakukan kemaksiatan karena kebodohannya. Udah itu aja. Banyak kan orang yang masih jahil, masih bodoh dalam ibadah. Mungkin dia memang lagi dahulu tidak pernah belajar tata cara ibadah, tidak tahu. Entah hidupnya di hutan sana, tidak ada sekolahan, tidak tahu kita. Akhirnya cara sholat tidak tahu, puasa tidak tahu. Akhirnya tuh, ya. Kalau bahasa agamanya husnuzon, prasangka baik. Maka kata ulama, kalau kita menanamkan husnuzon ini di dalam diri kita, di akhir hayat akan di husnul khotimah kan oleh Allah. Ini kuncinya. Bila mau husnul khotimah, husnuzon dengan orang. Jangan suujon, nanti akhirnya suul khotimah. Itu kunci. Rumus bila ingin husnul khotimah, husnuzon kuncinya ya, prasangka baik dengan orang, prasangka baik terus. Di jalan tuh, di jalan ada orang naik, kalau kita seujon kurang ajar, sakit. Coba husnuzon, bisa aja oh mungkin lagi sakit perut, hendak bahiranya lakas laju-laju, bisa jadi husnuzon aja. Atau ada orang tuanya lagi sakit di rumah, jadi cepat-cepat, bisa jadi, bisa jadi. Pacah telinga, kena kamu, nah itu kan husnuzon. Ada orang rating kanan belok kiri, husnuzon aja, prasangka baik. Mungkin beliau lagi banyak pikiran, sejadi ya belok kiri rating kanan. Padahal kita pun dia juga sama. Nah, husnuzon aja, prasangka baik. Latihan. Kita ini latihan semua, tidak cuma aku yang berbicara, semua latihan nih, semua latihan. Makanya bila apa aja ketemu orang tuh husnuzon aja, husnuzon. Maling sekalipun di husnuzon. Oh mungkin tidak ada makanan di rumah, lapar, husnuzon. Pas punya kita bang yang dimalingi, mentang-mentang punya orang dimalingi, husnuzon bisa kan? Giliran kita, waduh, jancuk, ini keluar sudah. Bahaya kalau sudah keluar itu. Lagi makan, ikannya direbut kucing, oh husnuzon jangan. Mungkin kucingnya sudah 2 hari belum makan, husnuzon dengan kucingnya, husnuzon. Ini kucing bisa berubah binatang lain. Makan ikan iwak kita dimakan kucing, asu, nah, berubah berarti maka kucing kok jadi asu. Ini kan kacau. Kata kucing, aku kucing loh, bukan asu. Nah jadi husnuzon dengan siapa aja husnuzon. Ya, nah, parak jam 9 di kena sayang ini bisa. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita sambung minggu yang akan datang. Mudah-mudahan sehat, panjang umur,
istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam menuntut ilmu, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Wa ma lana rabbuna siwaka ya hasbana ya dhal 'ula wal ghina wa ya qawiyyu ya matin. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Rabbi hina syakirin wa tawaffana muslimin, wab'as minal aminin fi zumratis sabiqin. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤمنين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. واختم بأحسن ختام إذا لنا الانصرام وحان حين الحمام وجال رشح الجبين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام وصحب والتابعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم، تقبل يا كريم. Alhamdulillah, satu-satu duitnya.